Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Cerita ini ditulis oleh Alfarmadi, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Si pengung dan kaya dan tetap. Oh, gak lihat tuh. Coba tanya montir yang lain. Dinar menuruti saran dari montir pertama. Ia kembali menelusuri kedalaman bengkel dan bertemu dengan montir lainnya. Namun jawabannya sama, mereka tidak melihat Suci. Dinar akhirnya melengos hendak mencari petunjuk tentang keberadaan Suci di tempat lain. Baru ia membalikkan badan, seorang pria berlogat Sunda menyahutinya. Nyari siapa, Neng? Dinar kembali berputar, didapatinya seorang pria parubaya berkacamata, berkulit putih, bermata sipit, dan berkaos hitam sedang berjalan tergopoh menghampirinya. Ini Pak, teman saya. Bapak itu meminta izin untuk melihat gambarnya lebih dekat. Sesekali ia menurunkan dan menaikkan kacamatanya. Oh, ini. Iya saya lihat kemarin. Di mana Pak? Kalau saya ingat kemarin saya ketemu anak ini waktu beli batagor di sana. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Dari arah pedagang batagor, Dinar melihat Ines dan Nisa sedang berada di sana. Terlihat dari kejauhan Ines sedang menunjukkan ponselnya kepada si penjual, kemudian diiringi anggukan. Dinar tak hanya diam, setengah berlari ia menghampiri Ines dan Nisa di sana. Hampir sampai ia ke gerobak batagor, Dinar menghampiri Nisa. Gimana Nis? Si Mamang Batagor kemarin lihat Suci disamperin sama bapak-bapak. Terus dia dibawa ke arah sekolah, Din. Bapak-bapak. Dinar berjalan cepat ke pedagang batagor. Ines masih berada di sana. Ternyata ia sekalian membeli batagor sebanyak 2 bungkus. Mang, lihat teman saya dibawa bapak-bapak. Ciri-cirinya kayak gimana? Saya lihat orangnya keker, pendek, pakai pangsi hitam. Pangsi hitam, rambutnya sedikit ubanan gak, Mang? Waduh, kalau itu teh saya nggak tahu, Neng. Saya lihatnya dari jauh, tapi yang pasti rambutnya sedang lah, gak pendek gak panjang juga. Terus kayak ada tato di belakang tangan kirinya. Pak Jaka, Din. Kayaknya saya sering lihat orang itu di sekolah deh, Neng. Iya Pak Jaka. Setelah menyampaikan terima kasihnya pada si pedagang, Dinar, Ines, dan Nisa beriringan kembali ke titik kumpul yang sudah ditentukan oleh Toto. Apa yang kalian temukan? Tanya Toto kepada Dinar sesampainya ia di gerbang kompleks sekolah. Gue gak punya petunjuk sama sekali. Toto melipat bibir, tangannya merogoh sesuatu dari balik saku celana sekolahnya. Gue nemu ini. Ini kan punya Suci. Lo nemu di mana? Di samping supermarket. Gue sering merhatiin si Suci pakai gelang ini. Ada guratan huruf S kecil di salah satu manik-maniknya. Lo merhatiin sampai segitunya? Ines terheran sekaligus terkagum dengan Toto. Ia merebut gelang itu. Dinar pun sama. Ia merebut gelang pantai itu dari tangan Ines. Kemudian memeriksa apa yang dikatakan Toto. Ternyata benar. Guratan itu yang selalu dielu-elukan oleh Suci kepada Dinar karena ia buat sendiri dengan susah payah menggunakan silet. Tadi kita juga ketemu tukang batagor di depan kios fotokopi. Dia bilang Suci disamperin bapak-bapak yang ciri-cirinya persis Pak Jaka, penjaga sekolah kita. Buat lebih jelas kita coba samperin Pak Jaka di sekolahan. Barangkali masih belum pulang. Nanti keburu maghrib. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah menemui Pak Jaka, preman kampung yang sudah insyaf yang sengaja dibawa Pak Tony untuk bekerja menjaga sekolah SMK Kemala Bangsa.
Sesampainya kembali di sekolah, mereka langsung menuju ruang kerja Pak Jaka di samping ruang kelas 10 farmasi 1. Pak Jaka! Pak Jaka! Toto membungkukkan badan, ia mendekatkan matanya ke lubang kunci. Gelap. Tak habis akal, Toto menggunakan cahaya flash ponselnya untuk memeriksa lebih lanjut. Kuncinya nggak ada, tapi di dalam gelap. Maksud lo, itu artinya kemungkinan ruangan ini dikunci dari luar, alias bisa jadi Pak Jaka udah pulang. Apa kita ke rumahnya aja? Lu tahu di mana rumahnya, Nis? Kalian semua tahu rumahnya? Hari udah mau gelap, gak mungkin kita nyari rumah Pak Jaka sekarang. Gak ada juga yang bisa ditanya, sekolah ini udah kosong. Kita coba pakai cara kedua aja, gimana? Dari kejauhan sayup terdengar lantunan azan. Mereka semua tersentak menghentikan pencarian Suci untuk sementara waktu. Kita sholat dulu di masjid dekat supermarket aja. Gimana? Supaya nanti waktunya efisien. Sekalian kita doa, semoga Suci cepat ketemu. Ucapan Dinar diamini oleh semua temannya. Tanpa menunggu iqomah, semua berjalan menuju masjid di dekat supermarket untuk melaksanakan sholat maghrib. Hanya sekitar 15 menit waktu yang dibutuhkan sebelum mereka akan melancarkan cara kedua yang diusulkan oleh Toto. Malam sudah tiba, udara sejuk yang berseliweran di tengah kota Bandung tidak menyurutkan niat mereka. Dinar ingat kata-kata Tante Lia bahwa jika dalam seharian Suci tidak juga ditemukan, maka Tante Lia dan Om Andri akan melaporkannya pada polisi. Dinar akan mengusahakannya malam ini hingga jam berapapun ia akan tetap mencari hingga genggaman tangannya dapat menggenggam erat tangan Suci. Di samping Toto yang sudah mengikat tali sepatunya meminta kembali gelang pantai yang tadi dipegang oleh Dinar. Dinar pun memberikannya dengan teliti. Toto memperhatikan setiap detail gelang itu. Ada kemungkinan gelang ini lepas dari tangan Suci. Penyebabnya goncangan. Maksud lo? Lihat koyakan di tali penyambungnya. Yang selalu gue perhatiin, huruf S kecil ini selalu Suci tempatin di bagian luar tangannya. Dan tali penyambungnya ini kekoyak ke arah luar. Nih lihat. Jadi artinya, itu artinya tangan kanannya ditarik paksa ke arah luar sama seseorang. Tapi Suci berontak. Dia narik balik tangannya ke arah dalam sebelum gelangnya ini putus. Nih lihat. Ada kayak bekas noda makanan gitu. Jadi yang narik dia itu orang warteg atau orang yang udah makan di warteg. Tapi di daerah sini masalahnya gak ada warteg. Kalau gue cium dari baunya kemungkinan ini makanan kaleng. Karen, Nisa, dan Ines hanya memandang takjub pada apa yang ditunjukkan oleh Toto. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau seorang Toto yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian besar siswa di kelas mempunyai kemampuan mengendus yang luar biasa. Lo bisa kayak gini dari mana sih? Gak terlalu penting buat jawab itu, Nes. Yang terpenting keselamatan Suci sekarang. Dinar membedarkan pandangannya ke sekitar. Sekitar arah tatapannya tertuju dan terpaku ke satu titik di belakang supermarket. Ia melihat sebuah ruangan dengan gerbang besi berwarna merah dalam keadaan tertutup. Yang ia yakini kalau itu adalah gudang penyimpanan makanan kaleng untuk dijajakan di supermarket. Itu gudang makanan kaleng kan? Lo yakin? Kita ke sana. Dari pelataran masjid yang menghadap langsung ke supermarket, mereka berjalan cepat ke ruang yang Dinar yakini sebagai gudang penyimpanan makanan kaleng. Ia merasa begitu yakin karena setiap kali belanja, ia selalu melihat para pegawainya membawa makanan kaleng dari ruangan itu. Dinar rasa Toto sepemikiran dengannya. Suci berada di sana. Sesampai di gerbang besi gudang, Toto meminta semuanya untuk tidak membuat suara gaduh. Ia berjalan mendekatkan telinganya ke gerbang, matanya terpejam dan keningnya berkerut. Setelah beberapa lama, Suci ada di dalam. Perkataan Toto itu membuat Dinar, Karen, Nisa, dan juga Ines terperangah. Mereka lantas ikut mendekatkan telinga mereka ke gerbang itu. Iya. Gimana dong ini? Mana dikunci lagi? Kang, punya kunci gudang ini gak? Dinar bertanya ke salah satu pegawai supermarket yang berjalan ke arah mereka yang sepertinya bersiap akan pulang.
Aduh, nggak ada teh. Coba tanya ke satpam di depan. Tanpa pikir panjang, Dinar berlari ke depan supermarket. Ia langsung menghampiri pos satpam. Pak, boleh pinjam kunci gudang sebelah sana nggak? Teman saya kejebak di dalam. Loh, jangan main-main kamu. Benar Pak, ini bukan main-main. Ini kecelakaan. Sedikit menyiratkan keluhan yang tampak dari bibirnya, satpam berbadan kekar itu meraih kunci yang tergantung di dekat kaca pos. Ia berjalan tegak menuju gudang, langkahnya diiringi oleh Dinar. Gerbang gudang terbuka, deritanya lebih terdengar sebagai jeritan bagi Dinar. Setelah terbuka beberapa meter, Dinar dan kawan-kawan merengsek masuk ke dalam gudang. Mereka langsung mencari Suci dan memanggil-manggil namanya. Din, di sini. Ines berteriak histeris. Dinar berlari menuju sumber jeritan Ines. Ia berlari menuju toilet yang ada di gudang itu. Di dalam sana ia melihat satu tubuh terkulai lemas dengan keadaan yang sudah memprihatinkan. Astagfirullah, Ci. Suci tak merespon apapun dan siapapun. Ia hanya meringkih kecil. Kondisi Suci sangat-sangat menyedihkan sekaligus mengenaskan. Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, kaosnya lecek, jaketnya tergeletak di sudut toilet sudah dalam keadaan basah. Dan darah yang mengalir dari bawah kakinya setelah diraba oleh Dinar. Ternyata darah itu bersumber dari bagian kewanitaannya. Siapa monster yang tega melakukan ini kepada Suci? Dinar geram, air matanya menetes. Semua mata yang memandang ikut merasakan pilu. Pukul 21:16 ketika Dinar memeriksa jam di ponselnya. Mereka sampai di rumah Suci dengan sambutan tangis dari Tante Lia dan amarah dari Om Andri. Bersyukur di perjalanan tidak ada hambatan sama sekali. Angkot yang ditumpangi pun dalam keadaan kosong. Hanya si supir yang terlihat panik mengendarai karena ia mengira kalau Dinar dan teman-temannya sedang membawa mayat. Dan dengan kebaikan Toto pula, supir itu dapat dengan mudah diajak kerjasama sebagai tanda keseriusan. Toto kembali membayar supir angkot dengan wujud uang kertas berwarna biru. Keadaan Suci yang lusuh tak henti-hentinya membuat air mata Tante Lia keluar begitu deras. Om Andri pun demikian. Selain panik, dari sudut matanya telah keluar beberapa tetes air kesedihan. Suci. Kalian nemuin anak saya di mana? Di gudang makanan kaleng di supermarket dekat sekolah, Om. Dan Suci udah dalam keadaan begini. Dan kita juga belum tahu siapa yang buat dia jadi gini, Om, Tante. Sesaat kemudian Om Andri menarik napasnya dalam-dalam sembari memejamkan mata. Beberapa kali ia ulangi itu hingga urat di keningnya perlahan kembali ke tempat persembunyiannya. Wajahnya pun perlahan menemukan kembali sebuah ketenangan. Om ucapkan terima kasih buat kalian. Mungkin besok atau lusa kalian datang lagi ke sini. Mudah-mudahan Suci udah baikan dan kita rayakan dengan makan-makan di sini. Siap, Om. Karen memberikan kode kepada Ines dengan meletakkan telunjuknya di tepian bibir. Sebelumnya makasih, Om, tapi bagaimanapun yang terpenting sekarang itu kesehatan Suci. Semoga Suci bisa seperti sedia kala, Om. Kalau gitu kita semua pamit, Om, Tante. Besok kita udah harus masuk sekolah. Iya. Sekali lagi makasih ya, Nar. Esok paginya di sekolah, wajah-wajah mereka yang terlibat dalam pencarian Suci kemarin sore nampak muram. Awan-awan mendung seperti menaungi mereka. Namun tak dapat ditepis juga kalau mereka menaruh harapan pada Yang Maha Kuasa supaya keadaan Suci segera membaik. Balik sekolah, lo mau ke rumah Suci dulu? Iya, Nes, tadi sebelum bel masuk gue sempat nelpon Tante Lia dulu. Alhamdulillah, dia sekarang udah mau dikasih makan, tapi sayangnya belum bisa diajak ngomong. Pelajaran berlangsung seperti biasanya. Meski awan mendung masih menaungi Dinar dan kawan-kawan, tapi selama itu juga mereka mencoba menepis segala kemungkinan buruk yang seringkali melintasi pikiran mereka. 2 jam pikiran Dinar berkecamuk dengan kondisi Suci. Beberapa poin penting yang diterangkan oleh guru pelajaran pun ada beberapa yang terlewat. Saat ini sudah waktunya jam istirahat. Dalam langkahnya menuju kantin, Dinar merasakan getaran hebat dari ponselnya. Ya, halo Tante. Dinar mengawali percakapan setelah mengangkat sambungan telepon dari Tante Lia. Tidak ada jawaban. Tante Lia tidak menjawab sapaan Dinar.
Tante. Dinar tetap tak mendengar jawaban dari Tante Lia. Ia hanya mendengar isak tangis pilu dari ponselnya. Suara itu sangat terdengar memilukan bagi Dinar. Aliran darah dalam tubuhnya mendadak mendesir begitu derasnya. Dari isak tangis Tante Lia, Dinar sudah menangkap hal yang tidak beres yang terjadi pada Suci. Dinar terduduk di koridor sekolah. Karen di kejauhan menghampiri. Suci udah gak ada, Din. Bagai petir di siang bolong, Dinar seperti tersengat aliran listrik yang begitu besar. Ia berteriak histeris, lalu genggamannya melemah, keseimbangan tubuhnya terganggu, pandangannya kabur. Untung saja tubuh Dinar ditangkap oleh Karen. Karen yang melihat sahabatnya tiba-tiba histeris dan pingsan. Terlihat kebingungan, ia lantas meminta para siswa laki-laki yang penasaran menghampiri untuk membantunya membawa Dinar ke ruangan UKS. Sementara mengikuti Dinar digotong ke ruang UKS, Karen yang penasaran melihat log panggilan di ponsel Dinar. Ia mendapati log panggilan terakhir dari Tante Lia. Sekelebatan pikiran buruk melintas di kepalanya. Namun sebisa mungkin ia tepis jauh-jauh. Tanpa pikir panjang sambil berjalan menuju UKS, Karen menelpon Tante Lia. Halo Tante, ini saya Karen. Iya Karen. Suci gimana? Gimana keadaan Suci, Tante? Suci udah gak ada, Ren. Tante Lia kembali terisak. Perkataan itu membuat Karen terhenyak dan langkahnya terhenti. Namun ia masih dapat menjaga kesadarannya. Meski beberapa detik keseimbangan tubuhnya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tante. Karen merintih, air matanya tak terasa menetes membasahi pipinya. Sambungan telepon terputus. Ia sangat sungkan jika harus menghubungi lagi Tante Lia. Menurutnya saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran. Apa dan bagaimana bisa Suci kehilangan nyawa? Dengan gontai Karen berjalan menuju ruang UKS. Setibanya di ruang UKS, Karen segera mencari kayu putih di kotak obat. Beberapa puluh detik kemudian, riuh langkah berlari mendekati ruang UKS. Langkah berlarian itu berasal dari Ines, Nisa, dan Toto. Din. Nisa dan Ines histeris melihat kondisi Dinar tergeletak di ranjang. Mereka menghampiri sampai lupa tak membuka sepatu terlebih dahulu. Gue di mana? Dinar kebingungan. Di sekelilingnya banyak sekali debu tebal yang menempel di beberapa lemari meja dan di keranjang tempat penyimpanan berbagai jenis bola. Dinar sudah mendapati dirinya terduduk di salah satu sudut ruangan, bukan UKS. Ia baru tersadar kalau ia berada di salah satu ruangan paling pengap di sekolah, yaitu gudang penyimpanan peralatan olahraga. Ya, Dinar tersadar kalau ia kini sedang berada di sana sendirian. Lantas siapa yang tadi dibawa Karen ke UKS? Gudang sebesar ruangan kelas itu hanya diterangi cahaya yang masuk dari sela-sela di atas jendela. Suasananya temaram, pandangannya pun terbatas. Kenapa gue ada di sini? Bukannya tadi? Ia berusaha beranjak dari duduknya, tapi sesuatu yang berat seperti baru saja menghantam kepalanya. Dinar merasakan pusing yang luar biasa. Kedutan di kepalanya tidak tertahankan. Dinar kembali terduduk. Ia meringis memegangi kepalanya dalam kesakitannya. Sesuatu menggelinding menyentuh ujung sepatunya. Dinar berusaha membuka mata. Ada sebuah bola basket yang masih sedikit berputar di dekat kakinya. Bola. Meskipun penuh upaya, Dinar mengangkat kepalanya dari tempat ia duduk. Ia melihat sebuah bayangan bergerak-gerak di tepian keranjang besi, tempat bola-bola untuk keperluan olahraga disimpan. Siapa itu? Hei, kamu mencari apa? Bayangan itu berhenti melakukan aktivitas. Ia berdiri tegak menghadapkan badannya ke arah Dinar lalu berjalan menghampiri pelan. Setelah beberapa meter mendekat, barulah Dinar bisa mengetahui betul perawakannya dari bayangan yang ia lihat tadi. Bayangan itu ternyata seorang wanita. Kulitnya putih, rambutnya diurai sampai ke punggung. Dinar sedikit terperanjat setelah menyadari kalau wanita itu mempunyai wajah yang agak mirip dengannya. Nah, ini dia bolanya.
Kamu siapa? Hei, aku Inggit. Kok aku baru lihat kamu di sekolah ini? Kamu murid baru ya? Ya, bisa dibilang begitu. Kamu suka main basket? Suka, tapi lebih suka main volley. Kapan kamu masuk ruangan ini? Dari sebelum kamu sadar juga aku udah di sini. Kamu kayaknya lagi sedih ya, Dinar. Kamu tahu namaku dari mana? Itu? Ingrid menunjuk name tag Dinar yang terlihat karena jilbabnya tersingkap. Dengan respon cepat, Dinar langsung membenarkan posisi jilbabnya. Temanku, ada yang baru saja meninggal. Kamu tahu dia kenapa? Dinar menggeleng kemudian berkata sambil menahan air matanya agar tidak jatuh. Aku cuma tahu kondisi terakhirnya kemarin. Tapi tadi pagi kata ibunya dia udah baikan. Maaf, aku turut berduka ya. Semoga kamu tabah jalanin ini semua. Makasih Ingrid. Bel udah bunyi tuh, aku harus buru-buru ke kelas. Duluan aja, aku mau beresin bola-bola ini dulu. Dinar beranjak, kini rasa pusing di kepalanya sudah hilang. Ia berjalan gontai menuju pintu gudang, membuka knopnya dengan perlahan. Dinar melangkah keluar meninggalkan Ingrid sendirian dari dalam gudang. Ketika pintu ditutup, Ingrid sempat melambaikan tangannya pada Dinar. Dinar membalasnya dengan senyuman, tatapannya langsung tertuju ke koridor. Sepanjang koridor keadaannya sudah sepi. Ia mempercepat jalannya hendak kembali ke kelas. Namun ketika melewati UKS, Dinar melihat sepatu milik Karen, Ines, dan Nisa tergeletak di mulut ruangan. Melihat itu rasa penasaran Dinar menyeruak. Ia lantas berlari menuju UKS dan seperti menerima sambaran petir untuk kedua kalinya. Dinar terkejut. Ia mendapati dirinya yang lain tengah dikelilingi oleh Karen, Ines, Nisa, Toto, dan Vero. Dinar melihat tubuhnya tergeletak di atas ranjang UKS. Tangis Karen, Ines, dan Nisa sangat membuat Dinar tidak nyaman. Dinar meraba tubuhnya, mencubit-cubit pipinya hingga menamparnya. Terasa sakit. Dinar berkeyakinan ia mengalami sesuatu yang tidak beres secara nyata. Gue kenapa? Apa gue udah mati? Ya Allah. Beberapa kali Dinar melihat ke arah kakinya masih menapak di lantai. Itu berarti kenapa jadi ada dua Dinar sekarang? Dengan panik Dinar menghampiri Karen dan berusaha menyentuhnya. Tapi apa yang terjadi sangatlah di luar logika. Tangannya menembus tubuh Karen. Begitupun kepada Ines dan Nisa, tangannya menembus. Dinar berteriak histeris. Tetapi anehnya teriakannya pun seperti tidak terdengar oleh teman-temannya di UKS. Namun ada secerca harapan. Toto ternyata bereaksi. Ia nampak terkejut dan melihat ke arah Dinar yang sedang histeris di belakangnya. Toto menghela nafas, kemudian bergeser mundur dan berdiam di belakang Dinar. Gue cari-cari lo dari tadi. Tutup mata lo sekarang. Toh, lo bisa lihat gue. Toto hanya mengangguk dan mengisyaratkan Dinar untuk menutup mata. Semuanya tidak ada yang menyadari tingkah laku Toto. Mereka hanya meratapi tubuh Dinar yang tergeletak di atas ranjang lemah tak berdaya. Toto menghentakkan tangannya ke lantai. Hentakannya itu membuat Vero terkejut. Hei culun, lo napas ya? Ngagetin aja. Ada semut bos. Namun berbeda dengan Sukma, Dinar yang sedang dilanda kebingungan. Ia merasakan seperti ada angin segar dan besar yang memeluk punggungnya, lalu menuntunnya masuk kembali ke dalam tubuhnya di atas ranjang. Tubuh Dinar yang tergeletak di atas ranjang pun mendadak terperanjat. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, dibarengi tarikan napas panjang hingga mengeluarkan suara pekikan. Alhamdulillah Din, lo udah siuman. Toh, perkataan Dinar terpotong oleh sikap Toto yang memintanya untuk menutup mulut. Dinar pun menurut dan tidak melanjutkan kata-katanya. Alhamdulillah lo udah sadar Din. Udah mau jam pulang lo ini. Hah? Asli? Iya, Pak Kusno gak masuk. Jadi kita bisa nemenin lo di sini.
Dinar dibopong keluar ruangan oleh Karen dan Nisa. Semula Vero yang ingin membopongnya, tapi Dinar menolaknya mentah-mentah dan memintanya untuk segera kembali ke kelas. Gadis itu benar-benar muak dengan Vero. Apa kesalahan lelaki itu? Padahal hampir setiap wanita di SMK Kemala Bangsa berharap menjadi kekasih Vero. Di kelas ternyata benar Pak Kusno, guru pendidikan lingkungan hidup di kelas Dinar, sedang berhalangan hadir. Seperti biasa, setiap guru yang berhalangan hadir akan memberikan tugas, walaupun itu hanya mencatat rangkuman dari pembahasan yang ada di lembar kerja siswa. Karen dan Nisa mendudukan Dinar di bangkunya, sementara itu Ines membantu membereskan peralatan sekolah Dinar. Dinar melamun dalam kepalanya. Ia bertanya-tanya apakah pertemuannya dengan Ingrid tadi itu adalah kenyataan atau hanya mimpi. Suci lompat dari jendela kamarnya di lantai 2. Om Andri mewakili Tante Lia yang masih terpuruk karena kehilangan anaknya. Dinar, Karen, dan Toto terperangah mendengar penjelasan ayah Suci itu. Hanya mereka yang dapat melayat, sementara Ines dan Nisa mendadak ada keperluan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dinar, Karen, dan juga Toto saling pandang satu sama lain seperti sama-sama bertanya, kenapa Suci bisa milih jalan bunuh diri? Beberapa saat keheningan muncul. Perpindahan detik di jam dinding jadi terdengar jelas. Om, maaf. Apa sebelum meninggal Suci sempat bilang sesuatu? Sebelum ditemuin tergeletak di halaman depan, Suci tetap belum bisa diajak ngobrol. Tapi apa Tante? Tapi Suci nulis sesuatu di atas kertas. Tante Lia melanjutkan kata-katanya yang sempat terpotong sambil menyodorkan sebuah lipatan kertas yang sudah terdapat beberapa bercak berwarna merah di tepiannya. Karen meraih kertas itu dari genggaman Tante Lia. Ia perlahan membukanya. Bercak darahnya masih basah karena berusaha membaca tulisan di dalamnya. Din. Karen membelalak, terperangah melihat hasil coretan Suci untuk terakhir kalinya. Genggamannya gemetar. Kenapa? Dinar beringsut sedikit untuk melihat isi kertas itu. Karena kurang jelas terlihat, Dinar menyambar kertas itu untuk dilihatnya sendiri. Dinar harus mati. Ini benar Suci yang nulis, Tante. Dari kamarnya cuma itu hal yang aneh yang Tante temuin selain cutter. Tante juga gak paham kenapa Suci nulis itu. Setahu aku ini bukan tulisan Suci, Tante. Dinar memalingkan pandangannya ke arah Karen. Mereka saling memastikan tulisan itu memang nampak bukan seperti tulisan Suci yang mereka kenal. Sebuah suara memanggil Dinar dari tepi tangga. Dinar menoleh. Ia memicikkan mata, mengucek matanya untuk memastikan. Suci. Kalian tahu yang dilihat Dinar di tepian tangga bukanlah manusia. Ia melihat sosok Suci yang sudah tembus pandang. Keadaannya begitu mengenaskan. Wajahnya sangat pucat. Urat-uratnya pun sudah menghitam. Belum lagi lehernya robek menganga lebar dan sudah berlumuran darah. Mana Suci aja ngenal lo, Din? Dinar lalu melihat Toto. Benar saja tatapan Toto tertuju ke tepian tangga, tempat di mana arwah Suci berdiri di sana. Ia sekarang tahu, kelihatannya Toto menyimpan sesuatu di balik tampang culunya. Dinar kembali melihat arwah Suci. Kode berupa lambaian tangan diberikan oleh arwah Suci sebagai isyarat kepada Dinar untuk mengikutinya ke lantai 2. Arwah Suci tak berjalan. Mengerikan sekali. Dinar melihat arwah Suci melayang dengan keadaan kepala yang tak seimbang karena leher robeknya. Tante, Om, saya mau izin lihat kamar Suci, apa boleh? Boleh. Hati-hati ya. Bulu kuduk Dinar berdiri. Ia sendiri kembali terheran sembari berkali-kali menggenggam bros kupu-kupunya. Mengapa ia menjadi bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata? Mengikuti arwah Suci pun selain menggenggam brosnya, Dinar harus mengusap-usap tengkuknya beberapa kali menepis perasaan takutnya. Setibanya di kamar dengan tatapan kosong dan seringnya senyum yang tergurah di bibirnya, arwah Suci menunjuk ke arah kasur yang sudah tidak dibaluti spray. Di sana perlahan Dinar dipertontonkan sebuah kejadian memilukan.
Dinar seperti flashback ke beberapa jam sebelumnya, beberapa detik sebelum Suci mengakhiri hidupnya. Di depan matanya, Dinar melihat adegan Suci merangkul lututnya sendiri. Raut wajahnya tampak ketakutan melihat ke setiap sudut kamar. Ci, Dinar berusaha menegur Suci, tapi Suci tidak merespon. Beberapa saat kemudian Suci seperti dirasuki sesuatu. Tubuhnya bergeliat lalu diam, tatapannya seketika kosong. Dinar yang panik segera mendekat. Ia mencoba kembali menegur Suci, tapi apa daya. Ia memang sedang menjadi penonton kejadian masa lampau, sehingga Suci sama sekali tidak menggubrisnya. Tangan Suci meraih secari kertas dan pulpen dengan tatapan matanya yang kosong dan melihat tembok. Jari jemarinya bergerak menuliskan sesuatu. Dinar memperhatikan betul apa yang ditulis Suci. Dinar harus mati. Sial, ternyata memang Suci yang menulis itu dalam keadaan kerasukan. Tapi apa maksudnya dan makhluk apa yang menuntun Suci menulis kata-kata itu? Kemudian, Ci, Suci, lo jangan gila, Ci. Dinar berteriak berusaha mencegah Suci yang meraih cutter di atas, di depan dan mengarahkannya ke urat lehernya. Namun seruan Dinar tak dapat digubris oleh Suci. Suci beranjak dari atas ranjang lalu berjalan menuju jendela kamar. Ci, lo jangan gila, Ci. Kejadian begitu cepat. Suci membuka jendela kamar lebar-lebar lalu menyayat lehernya sendiri dengan cutter yang dipegangnya, lalu robek seketika menganga lebar di lehernya. Sebelum akhirnya Suci kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Suara seperti kelapa terjatuh terdengar menyakitkan bagi Dinar. Ia berlari ke jendela kamar untuk melihat ke bawah. Namun Dinar tak melihat apa-apa di sana, hanya rumput yang masih terbasahi oleh air yang dipakai untuk membilas darah Suci. Suci. Dinar histeris dan tersungkur. Ia menangis sendiri di kamar Suci, pekiknya hingga terdengar perih ke lantai bawah. Din, lo kenapa? Tegur Toto dari luar kamar. Ia berlari diikuti oleh Karen, Tante Lia dan Om Andri. Dinar membisu. Hatinya tercabik-cabik setelah melihat rentetan kejadian yang dialami Suci. Tangisannya pun menyayat hati Karen. Ia tak tega melihat sahabatnya terpuruk. Dan Karen lebih tidak tega lagi untuk bertanya lebih lanjut ada apa dengan Dinar. Apa yang dilihatnya dan apa yang dialaminya. Karena pertanyaan sebelumnya yang dilontarkan oleh Toto pun hanya dijawab perintihan tangisan oleh Dinar. Toto mengangkat tubuh Dinar, membaringkannya di atas ranjang. Tubuhnya terasa sangat panas. Sementara itu, Karen meminta izin kepada Tante Lia dan Om Andri untuk mengambil air panas dan handuk kecil yang akan digunakan untuk mengompres sahabatnya itu. Om, Tante, maaf kita jadi ngerepotin. Gak apa-apa, Om ambilin selimut dulu sebentar. Om Andri lantas berjalan menuju sebuah lemari di sudut kamar. Ia mengambil sebuah selimut untuk kemudian dipakai menenangkan Dinar. Setelah Karen meletakkan handuk kecil tepat di atas kening Dinar, Toto meminta Karen untuk menghubungi orang tua Dinar. Tanpa pikir panjang, Karen menuruti apa kata Toto. Butuh waktu sekitar 1 jam lebih bagi Dinar untuk dijemput orang tuanya dan dibawa pulang ke rumah. Sampai saat itu pun dengan upaya apapun Dinar masih belum dapat menjawab ketika ia ditanyai oleh Karen. Maka dari itu Karen berinisiatif mewakili Ines dan Nisa untuk meminta izin kepada Bu Daniar untuk bergantian menginap di rumahnya. Karen beralasan ia tidak ingin nasib Dinar sama seperti Suci. Secara halus niat baik Karen ditolak oleh Bu Daniar. Karen diberi arahan oleh Bu Daniar untuk mempercayakan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Juga Bu Daniar dan Pak Yanuar sebagai orang tua Dinar. Karen tidak bisa menolak, ia terpaksa harus menerima keputusan itu. Seminggu sudah Dinar tidak masuk sekolah, berbeda dengan apa yang dialami Suci. Kondisi Dinar tetap terjaga dengan baik. Hal itu tak lepas dari peran Bu Daniar yang selalu membaca ayat suci Al-Quran dan sholat tahajud di kamar Dinar setiap malam. Pagi itu Dinar hendak pergi ke sekolah, dan kebetulan di depan gerbang rumah, Dinar bertemu dengan Bi Ici yang baru saja pulang dari Garut. Neng, kebetulan banget ini boneka punya Neng Dinar kan? Loh Bi, pantesan aku cari di kamar gak ada. Aku kira dibuang mama. Ibi nemu boneka ini di mana? Di semak-semak dekat gerbang komplek, Neng. Oh iya Bi,
Makasih ya, sekalian aku boleh minta tolong gak, Bi? Apa, Neng? Tolong cuci boneka ini sampai bersih ya. Terus kalau bisa ganti bajunya yang pantas biar gak bener-bener dibuang sama mama. Boleh, Neng. Dinar kemudian berpamitan kepada Bici dengan mencium tangannya. Pagi itu Dinar pergi ke sekolah seperti sedia kala. Tak dapat dihindari semenjak kepergian Suci, perangai Dinar memang berubah. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Merenung adalah hal yang sering Dinar lakukan sepeninggal sahabat baiknya itu. Namun tak jarang pula, bersamaan dengan itu Dinar selalu bergidik ngeri ketika mengingat rupa arwah Suci yang menuntunnya melihat proses kematian dirinya sendiri. Di sekolah, beberapa saat sebelum bel istirahat berbunyi dari deretan kaca kelas yang langsung mengarah ke koridor, Dinar dikejutkan dengan seseorang yang berlari dari arah gerbang keluar sekolah menuju arah lapangan upacara. Itu Ingrid. Dinar benar-benar melihatnya sekarang. Ternyata siswa baru itu benar ada. Apa yang ia lihat seminggu sebelumnya itu adalah perpaduan antara mimpi dan kenyataan. Tak lama bel istirahat pun berbunyi. Dinar segera beranjak dan berlari keluar kelas. Ajakan dari Karen untuk ke kantin pun tidak didengarnya. Di luar ternyata Ingrid sudah menjauh. Ia berlari menuju satu ruangan, gudang peralatan olahraga. Dinar pun berlari menyusul Ingrid. Luar biasa. Gak tahu kebetulan atau enggak, tapi aku ketemu sama kamu minggu lalu di sini. Oh ya? Kamu nyari bola basket kan? Kok tahu? Udah aku bilang aku ketemu sama kamu minggu lalu. Apa kamu benar-benar gak ingat? Ingrid menegakkan badannya lalu menggeleng kepada Dinar. Sial, Dinar benar-benar seperti bercermin ketika berhadapan langsung dengan siswa baru itu. Mungkin cuma mimpi. Bukannya seminggu lalu kamu dibawa ke ruang UKS. Semua siswa waktu itu heboh. Apa yang kamu bilang bisa jadi ada benarnya juga sih. Soalnya waktu itu aku benar-benar panik antara sadar kalau itu mimpi atau kenyataan. Ya memang sih, kadang antara kenyataan sama mimpi itu beda tipis, sampai kita benar-benar gak bisa bedain. Gimana pendapat kamu tentang pembunuhan 6 tahun lalu? Kamu benar-benar percaya cerita itu, Ingrid? Kamu ini siswa baru, gak usah percaya cerita tahayul di sekolah ini. Tahayul ya? Kalau emang beneran itu nyata, kenapa teror itu sekarang gak ada coba? Dengan bola basket di tangannya, Ingrid berjalan ke arah jendela. Ia sedikit membukanya. Semilir udara segar berhamburan masuk ke dalam gudang, mengusir pengap dan bau debu. Bukannya teror itu cuma dirasain sama orang-orang yang menganggap dirinya diteror ya? Apa? Aku gak dengar kamu ngomong apa. Rasain teror apa? Bel tanda selesai istirahat berbunyi. Tak terasa waktu bergulir begitu cepatnya. Dinar sedikit merasa bersalah karena ia malah mengajak Ingrid mengobrol. Udah nyala aja tuh bel masuk. Maaf ya, kamu gak jadi main basket. Gak apa-apa Nar, kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Aku seneng kok ngobrol bareng kamu di sini. Sama kayak seminggu lalu, ini kayak deja vu. Kamu ini orangnya susah move on ya. Ingrid menertawai Dinar yang melangkah melewati Dinar, menyimpan bola basketnya kembali ke dalam keranjang. Aku duluan ya. Sebelum mengikuti Ingrid, Dinar menutup kembali jendela yang dibuka Ingrid. Jendela itu sudah agak susah untuk dirapatkan. Sepertinya memang jendela itu jarang ada yang membukanya. Setelah mengeluarkan upaya lebih menutup jendela, Dinar segera keluar gudang. Ia memandangi sekitar. Ingrid sudah tak terlihat, bagai tertelan bumi. Padahal tidak sampai 1 menit tadi ia menutup jendela. Harusnya ia masih bisa melihat Ingrid melangkah meski dari kejauhan. Gadis berambut panjang itu benar-benar sudah hilang. Dinar tak berpikir panjang, ia segera berlari menuju kelas. Di kelas, guru pelajaran sudah berada di mejanya. Dengan tertunduk malu, Dinar meminta izin masuk kelas. Ia langsung menuju bangkunya untuk segera menerima pelajaran. Lo dari mana aja sih? Dari tadi gue cariin gak ada.
Lo lagi gak nyoba bunuh diri kan? Sesampainya duduk di bangku, Dinar dicecar pertanyaan oleh Karen. Ia nampak kesal bercampur khawatir. Yes, gue dari warung Mang Ocat. Ngapain lu kesana tuh men amat? Lu istirahat keluar sekolah. Karen, Dinar, kalian tidak memperhatikan ibu. Bu Fariza menegur Karen dan Dinar. Mereka berdua langsung terperanjat memperbaiki posisinya menghadap Bu Fariza. Karen sempat menusuk paha Dinar dengan pulpennya, tapi Dinar tetap bergeming. Dinar takut Bu Fariza mengambil tindakan tegas. Tapi tidak, Bu Fariza kembali melanjutkan pembahasan materinya. Bukan cuma Ingrid, gue juga ngerasa nyaman ngobrol sama dia. Din, iya toh, lo gak mau ngusut kematian Suci? Seketika Dinar menghentikan dirinya merapikan isi tas. Sesuatu yang perih membuatnya terhenyak. Ia menarik nafas panjang dan membuangnya perlahan. Kalau lo gak mau atau belum mau, gak apa-apa juga kok Din. Mungkin lo butuh nenangin diri dulu. Oh, sorry Din, pasti ini berat banget buat lo. Dinar tetap terdiam, kedua tangannya masih terbenam di dalam tas, sementara matanya terpejam. Ada satu tetes air mata yang menyelinap keluar. Din, sorry. Karen beranjak langsung memeluk Dinar dengan erat. Wajah Karen yang langsung berhadapan dengan Toto di samping kanan Dinar langsung memberikan isyarat kepada Toto untuk tidak melanjutkan pembahasan. Toto paham. Ia mengelus-elus bahu Dinar sembari terus melayangkan permintaan maaf. Ines mencubit Toto. Toto mengerang. Dinar itu sensitif Toto, Nobita. Sorry, gue kan gak tahu. Gue pulang duluan. Maaf, gue gak bisa bahas tentang Suci dulu. Terdengar hembusan nafas panjang dari Dinar. Ia merasa ujung ubun-ubunnya ditusuk jarum dan dadanya terisi sesuatu yang menyesakan. Untuk sementara waktu Dinar tidak ingin mengingat Suci. Bukan semata-mata melupakan semua kenangan yang pernah mereka jalani, tapi Dinar selalu teringat kejadian yang dilihatnya secara mistis tentang kejadian bunuh diri Suci. Tatapan ketakutannya, tangan yang meraih cutter, leher yang robek menganga, hingga suara jatuhnya Suci masih melintas-lintas dalam pikiran Dinar. Mau gue antar? Gak usah Tok, makasih. Gue bisa sendiri. Dinar beranjak dari duduknya berpamitan kepada teman-temannya. Ia terhuyung menuju pintu kelas. Pikirannya masih terus dihantui kejadian itu. Bibirnya tak henti-hentinya komat kamit. Ia teringat pesan ibunya untuk selalu melafalkan sholawat ketika merasa sedih ataupun tertekan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ren, apa kita aja yang ngusut kasus ini? Lu masih penasaran ya toh? Kalau gue pribadi sih, gue gak enak sama Dinar. Gue sendiri pengen ngusut kasus ini, tapi bukan pas Dinar gak mood kayak sekarang. Tapi ini semua juga buat kebaikan dia juga kan? Toto menumpukan kedua lengannya di atas meja. Karen menatap hampa ke arah ibu kantin yang sedang sibuk melayani. Kedua rahangnya masih terus bergerak menggilas makanan yang baru saja ia suap. Ines dan Nisa juga tidak memberi tanggapan. Mereka berdua hanya menyimak. Beberapa saat keheningan pun muncul. Toto masih belum menyendok makanannya. Ia menunggu jawaban dari Karen. Sorry Tok, gue bener-bener gak sanggup kalau gak ada dia. Apa alasan lo sampai harus banget nunggu Dinar? Sebenarnya gue tahu di dalam hatinya pasti Dinar pengen banget tahu siapa pelaku yang tega bikin Suci sedepresi itu dalam waktu yang singkat. Gue juga gitu. Tapi dia kayak masih belum kuat nepis bayang-bayang Suci. Kita sahabatan emang baru beberapa bulan, tapi rasanya kita udah sahabatan bertahun-tahun. Kita udah ngerasa deket banget dan tahu satu sama lain. Jadi sekali lagi sorry, karena alasan sahabat gue hormati keputusan Dinar. Mendengar penjelasan panjang dari Karen, Ines dan Nisa mengangguk-anggukkan kepala, dan Toto ia berusaha memahami apa yang Karen utarakan.
Namun jauh di lubuk hatinya ia sangat ingin mengusut siapa dalang di balik kasus Suci. Toto mempunyai pandangan lain. Ia ingin segera mengambil tindakan. Meski sempat mencurigai seseorang, tapi Toto belum mempunyai cukup bukti untuk melabeli seseorang yang ia curigai itu sebagai tersangka. Ia sangat butuh bantuan Karen, Ines, dan Nisa, terlebih Dinar. Namun apa kata dunia jika memang Karen menolak? Toto pun terpaksa menurunkan egonya untuk menghormati keputusan Karen. Oke, gue hormatin keputusan lo. Gue bakal tunggu kondisi psikis Dinar membaik. Kita juga gak bakal tinggal diam setelah apa yang dialami Suci itu misterius loh. Nah, lo juga ngerasa ini misterius kan, Ren? Tapi gak apa-apa, kita tunda dulu. Kita tunggu Dinar. Gimana sekolahmu, nak? Capek, Ma. Aku ngantuk, pengen istirahat. Ya udah, istirahat aja. Kamu gak usah banyak pikiran. Pikirin hal-hal yang happy aja. Nanti Mama minta Biichi buat kirim makanan ke kamar kamu. Iya, makasih, Ma. Dinar bergerak malas ke kamarnya. Sesampainya di kamar, setelah melempar tas ke atas kasur tanpa membuka kaos kaki, seragam, dan kerudungnya, Dinar langsung merebahkan dirinya di atas kasur busa bercorak bunga-bunga rose miliknya. Hanya beberapa detik yang dibutuhkan Dinar untuk terlelap. Neng, bangun. Iya, Bi. Ibi kirim makanan buat Neng Dinar. Sekalian sholat, waktu duhur sebentar lagi habis. Iya, Bi, makasih. Senyum terlempar dari Biichi ketika meninggalkan Dinar sendirian di kamar. Ia sudah menganggap majikan mudanya itu seperti anaknya sendiri. Bahkan bukan hanya makanan yang wanita berumur itu kirimkan. Selain mengingatkan sholat, Biichi juga membawakan boneka porselen yang sudah ia bersihkan sebelumnya. Biichi pun sudah menjahitkan baju sederhana bagi boneka itu. Selesai sholat, wirid dan doa, Dinar segera mengambil makanan yang dikirimkan oleh Biichi. Ia lahap memakannya. Suasana hari itu sangat cerah. Sinar sang mentari tak malu menembus bagian dalam kamarnya melalui jendela kamar. Selintas kejadian yang menimpa Suci kembali hinggap di dalam pikiran Dinar. Meski ia melihat rentetan kejadian itu secara tak masuk akal, tapi hati kecilnya tetap menerima bahwa itu adalah kenyataan. Air mata kembali menetes dari pelupuk matanya, perlahan membasahi hingga jatuh ke atas piring yang sedang dipegangnya. Beberapa saat kemudian, sebuah hentakan langkah kaki dari tangga terdengar samar oleh Dinar, perlahan mendekati kamarnya. Ma? Bi? Ibi? Kali ini, ia menyimpan piringnya di atas kasur lalu berjalan ke pintu kamar. Dinar membukanya, ia tak mendapati siapapun di sana. Dinar menghela nafas, ia menyangka itu hanya halusinasinya saja. Ia tak habis pikir, ternyata keterpurukan dapat menyebabkannya berhalusinasi. Apa mungkin hal itu pula yang dialami Suci, depresi hingga halusinasi? Tapi tatapan itu, cara Suci menghabisi dirinya sendiri, apa juga itu yang dinamakan halusinasi? Dinar segera menepis semua bayangan tentang cara Suci menghilangkan nyawanya sendiri. Ia segera bersolawat sebanyak mungkin. Pintu kamar kembali ditutupnya. Makanannya belum habis, tinggal tersisa beberapa suap saja. Dinar segera menghabiskannya. Selesai melahap semua sisa makanannya, boneka porselen di sudut ranjang mengalihkan perhatiannya. Ada rasa bahagia dalam hati Dinar. Senyumannya merekam melihat boneka sudah bersih dan berbalut baju baru. Meski bajunya lebih sederhana dari sebelumnya, namun dalam hati Dinar sangat berterima kasih kepada Biichi. Dinar mendekati boneka itu. Ia memeluknya erat-erat, melepas semua rindunya yang tertahan kepada Suci. Setelahnya, ia melihat setiap detail boneka itu terlihat masih bagus setelah dibersihkan Biichi. Tampak cantik setelah diberi gaun berwarna merah muda. Pandangannya berhenti ketika Dinar melihat punggung boneka itu. Resletingnya sedikit terbuka, mungkin Biichi tergesa-gesa ketika menutupnya. Sebuah guratan spidol menarik perhatiannya. Tanpa berlama-lama, ia melorotkan resletingnya hingga ke pangkalnya.
Bajunya dibuka perlahan. Guratan spidol itu ternyata membentuk sebuah tulisan yang bertumpuk hampir berdempetan. Di atasnya tertulis sebuah kata dengan huruf besar semua. Gandit. Begitu Dinar membacakannya, sementara beberapa senti di bagian bawahnya tertulis sebuah nama, M.I. Anjani 2011. Jadi nama boneka ini Gandit. Terus nama pemiliknya M.I. Anjani. Siapa dia? Melihat tahunya, Dinar menyangka kalau boneka itu memang benar-benar dibuang 7 tahun yang lalu. Boneka itu masih dalam genggaman pemiliknya, yaitu M.I. Anjani. Dinar sama sekali tidak tahu nama itu. Pantas saja ketika menemukannya, boneka itu dalam keadaan kotor dan bajunya terlihat usang. Bahkan ada bekas terbakar di beberapa bagian bajunya. Seketika Dinar teringat kalimat yang terpotong oleh bekas api yang tertera di baju sebelumnya. Jika diteruskan, mungkin kalimat itu tertulis Gandit. Namun Dinar tetap bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa pemiliknya memilihkan nama itu? Nama yang kurang pas dirasa oleh Dinar. Apa tidak ada nama lain? Hei Gandit, mulai sekarang namamu aku ganti ya. Jadi Suci. Dinar mencoret dengan spidol nama Gandit dan menulis nama Suci tepat di sampingnya. Tak hanya itu, ia juga mencoret nama M.I. Anjani 2011 dan menulis nama Mahadinar Prameswari di sampingnya, lengkap dengan tahunnya 2018. Suci, mulai sekarang namamu Suci, sahabat terbaikku. Senyum Dinar kembali mereka. Spidol masih tersimpan di sela-sela telunjuk dan jari tengahnya. Ia tidak ingin kesepian karena kehilangan Suci, dan ia tidak ingin terus terpuruk. Ia ingin berusaha bangkit dengan menancapkan kepribadian Suci tepat di boneka itu. Suci, I love you. Hari itu tepat sehari setelah pembagian rapot kenaikan kelas, SMK Kemala Bangsa mengadakan acara pentas seni. Sorak-sorai para siswa mewakili kebahagiaan mereka karena berhasil melampaui masa ujian hingga naik kelas. Namun sebagian kecil di antara para siswa ada yang wajahnya ditekuk. Mereka yang murung tidak berhasil naik. Kurang beruntung sekali nasibnya, dan untungnya kabar buruk itu tidak menghampiri kelas 10 BDP 1. Mana si Udin? Belum kelihatan, Ren. Kenapa sih semenjak Suci gak ada dia jadi jarang kumpul sama kita? Jangankan Dinar, kita bertiga juga ngerasa berat banget kehilangan Suci. Cuma bedanya yang gue tahu selama ini, Dinar itu lebih perasaan orangnya dibanding kita. Pasti butuh waktu yang lama banget buat dia ngehapus kesedihannya. Ren, itu dia. Sorry gue telat ya. Menurut lo, tas lo perasaan jadi kelihatan gede, mau berkemah lo. Gue bawa Suci. Mau sampai kapan lo anggap boneka lo itu Suci? Sadar Din, sadar. Nisa sedikit melompat untuk menggoyang-goyangkan tubuh Dinar. Bagi mereka bertiga memang aneh, boneka porselen yang mana itu adalah boneka mati bisa dianggap seperti boneka hidup oleh Dinar. Bahkan beberapa minggu yang lalu ketika Karen, Ines, dan Nisa berkunjung ke rumah Dinar untuk keperluan belajar untuk ujian semester, mereka sering melihat Dinar ngobrol dengan boneka porselennya. Memang aneh, namun apa itu cara menepis kesedihannya, atau jangan-jangan Dinar gila? Pikiran buruk itu sesegera mungkin ditepis jauh-jauh oleh Karen. Ia merasa sahabatnya itu tidak gila. Bahkan selama ini Dinar masih bisa diajak komunikasi dengan baik. Diajak ngobrol pun masih nyambung. Responnya masih baik seperti sebelum-sebelumnya. Hanya ketika disinggung soal kematian Suci, Dinar seketika murung. Makanya sejak itu mereka tidak mau lagi membahas kematian Suci. Mereka ingin turut andil memberikan aura positif bagi Dinar. Selamat pagi semua. Sapa MC acara pensi pertanda acara akan segera dimulai. Para siswa yang semula duduk-duduk di koridor berserakan menuju ke tengah lapangan yang sudah disulap menjadi panggung pentas seni yang megah. Wajah-wajah yang murung karena tidak naik kelas pun nampak bahagia, seakan bencana yang mereka alami sirna walau sejenak.
Sebelum acara dimulai, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah SMK Kemala Bangsa, Bapak Tony Irawan SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Seorang pria berkemeja panjang berwarna coklat muda bermotif garis-garis, memakai celana hitam, sepatu pantofel mengkilat, berkacamata dan berambut klimis berjalan tegap ke tengah panggung. Tangannya langsung meraih stand mic. Banyak banget gelarnya, capek deh kalau gue jadi MC. Ya makanya lu gak jadi MC, Nes. Gelak tawa mereka menggelitik, sedangkan Karen dan Dinar fokus memperhatikan kata per kata dari sambutan kepala sekolah. Namun perhatian Dinar agak teralihkan ke jari manis Pak Tony, sesuatu berkilauan dan berwarna merah terang. Setelah diamati, ternyata itu adalah cincin batu akik berwarna merah delima. Entah apa yang menarik perhatiannya pada cincin merah delima yang dikenakan Pak Tony, yang pasti sebelumnya Dinar tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap perhiasan pria, apalagi cincin batu akik. Kok cincinnya aneh banget gue rasa. Memang hari itu Dinar seperti baru melihat Pak Tony memakai cincin itu, sebelum-sebelumnya tidak, begitu pikirnya. Sambutan masih dilayangkan Pak Tony sebagai kepala sekolah. Sudah 3 menit berlalu, namun dari kalimat yang terucap belum menemui tanda-tanda sambutan akan berakhir. Belum sempat menarik nafas karena kesal menunggu sambutan berakhir, dari arah belakang panggung sebelah kanan penglihatannya samar-samar. Dinar melihat Ingrid berdiri mematung di sana. Pandangan Dinar memang terhalang banyak kepala yang memadati area penonton, namun ia yakin itu pasti Ingrid. Ngapain dia nonton di belakang panggung? Orang di depan masih kosong. Dinar melihat jam di tangannya yang memperkirakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Pak Tony untuk terus berbicara di atas panggung. Beberapa siswa pun sudah banyak yang berdengung kesal. Anak-anak tengil di antara mereka pun berani melontarkan sindiran seperti berdehem dan semacamnya. Tak sempat Dinar mengangkat wajahnya, semua siswa-siswi dikagetkan dengan teriakan seorang siswi dari belakang panggung. Teriakannya begitu keras hingga menghentikan sambutan Pak Tony. Dinar, Karen, Ines, dan Nisa ikut terhenyak. Mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Area penonton mendadak ditinggalkan kosong, semua siswa berarak menuju belakang panggung. Seketika dalam ingatannya, Dinar teringat akan kejadian Dennis di perpustakaan beberapa bulan lalu. Apa asap hitam itu berulang lagi? Pak Anwar terlihat berlari dan membelah kerumunan. Hal itu benar-benar mengingatkan Dinar dengan kejadian yang dialami Dennis. Dennis lagi, Din? Gue denger dari suaranya sih bukan. Belum sempat Pak Anwar menembus kerumunan untuk menangani siswa yang histeris, tepat di belakang Dinar dan Karen, Ines mendadak berteriak dan terkapar. Ya Allah, Nes! Spontan sebagian siswa berbalik memperhatikan Ines. Mata Ines menjadi putih semua, jari-jarinya tengah mencakar-cakar konblok. Dinar menepuk-nepuk pipi Ines. Ia panik, ada apa ini? Mengapa Ines pun jadi korban? Suasana semakin kacau. Beberapa siswi ikut histeris dan terkapar. Siang itu SMK Kemala Bangsa mengalami kesurupan massal. Pak Anwar pun kewalahan. Beberapa siswa yang hanya mengaku-ngaku memiliki kemampuan indera keenam pun turut andil. Namun hasilnya nol besar. Siswa yang kesurupan malah bertambah banyak, terutama dari kalangan perempuan. Toto mana Toto? Dinar bertanya dengan panik sembari berjalan tak tentu arah. Ia sadar akan kemampuan Toto, meski banyak orang yang mencemooh karena penampilannya. Di saat genting seperti ini, keberadaan dan kemampuannya sangat dibutuhkan. Dia gak datang. Ada acara keluarga katanya, Din. Aduh, kenapa di saat genting kayak gini lo malah gak ada sih, Toh? Din! Ines lari, Din! Karen, Nisa, dan beberapa teman sekelas mereka panik mengejar Ines yang berlari sangat kencang menuju ke arah gerbang sekolah. Tidak ada yang dapat menahannya. Ia melesat begitu cepat. Dinar ikut berlari, namun sesampainya di belokan musola, ia tersandung konblok yang menyembul ke atas. Dinar meringis, rok panjang di bagian lututnya tergores. Belum lagi dengan tasnya. Dari tadi Dinar merasa tasnya bertambah berat. Ia bangkit meski agak terpincang-pincang. Dinar tetap mengikuti kemana orang-orang mengejar Ines. Ketika melewati pedagang mie ayam yang berjualan di depan gerbang, Dinar mendengar penjualnya berteriak, "Hati-hati!
Lari ke rel kereta! Seketika itu juga mata Dinar membelalak, napasnya tercekat di tengah tenggorokan. Dengan segenap tenaga, Dinar menahan rasa sakit di lututnya dan berlari sekuat mungkin. Dinar kembali terjatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Entah sudah seperti apa bentuk roknya, yang pasti ia memakai celana panjang, jadi fokusnya hanya menahan rasa perih dan ngilu yang luar biasa. Bumi bergetar, ada suara yang sangat tidak diharapkan. Sebuah kereta api terdengar tengah melintas dengan menyalakan klakson panjangnya. Dinar tak menyerah. Ia berusaha keras untuk mengejar Ines. Sesampainya di persimpangan jalan tepat beberapa puluh meter di depannya, Dinar melihat kerumunan beberapa puluh siswa SMK Kemala Bangsa pun ikut mengerumuni. Dari jarak itu pula, Dinar melihat Nisa terkapar di tepian jalan. Sementara beberapa meter di dekat Nisa, Karen duduk bersimpu beralaskan aspal, kepalanya tertunduk, matanya terbelalak. Perasaan Dinar sudah hancur. Ia benar-benar merasa mimpi buruknya menjadi kenyataan. Namun mungkin saja ada secerca harapan meskipun sangat kecil. Dinar mengumpulkan nyalinya untuk mendekati kerumunan tepat di tengah rel kereta. Tibalah Dinar di kerumunan orang-orang, beberapa di antaranya bergidik jijik. Dinar kembali merasa tidak enak. Bulu kuduknya berdiri, ia menyelinap melewati beberapa himpitan orang. Dan di tengah rel kereta api, Dinar mendapati sebuah tumpukan yang sudah ditutupi koran bekas dan beberapa daun pisang yang sudah berbau anyir dan berwarna merah. Dinar sudah menelan ludahnya beberapa kali, air matanya pun terjatuh tak tertahankan. Ia gemetar hebat, lututnya tak sanggup lagi menopang. Dinar terduduk di antara bantalan rel, tangannya meraih beberapa helai koran yang sudah dilumuri darah. Ia membukanya dan... Ya Allah, Nes! Tangisnya pecah melihat tubuh Ines sudah hancur berkeping-keping hingga membentuk bagian-bagian kecil. Hanya beberapa yang terlihat masih utuh. Dinar dapat mengenali itu jasad Ines karena melihat nemtek dan kaki kanannya yang masih tampak utuh. Kaos kakinya, sepatunya itu memang milik Ines. Isakan tangis semakin pecah, alam seakan menghimpit, awan hitam seakan menghampiri lalu mendekapnya erat. Tubuhnya terasa lemas, perlahan keseimbangannya pun tak dapat lagi ia jaga. Sesaat sebelum jatuh, Dinar melihat Ingrid di antara kerumunan orang-orang. Ingrid. Kemudian gelap, Dinar pingsan. Sabtu adalah hari di mana kegiatan ekskul diadakan setiap minggunya. Hari-hari Karen berbeda dari sebelumnya. Tidak sama seperti saat Dinar tidak masuk sekolah karena depresi atas kematian Suci yang janggal. Sabtu itu Karen sudah tidak ditemani Dinar selama seminggu lamanya. Entah berapa lama Dinar dengan keterpurukannya. Kabarnya masih tidak ada pertanda baik. Mungkin seminggu, sebulan atau 2 bulan lagi Dinar baru akan masuk. Karen benar-benar khawatir jika Dinar dikeluarkan dari sekolah. Ia tak sempat menjenguk kondisi sahabat terbaiknya itu. Tugas sekolah sejak duduk di kelas 11 menjadi lebih berat dan padat. Akalnya tak dapat membayangkan bagaimana di kelas 12 nanti, apa akan lebih menyiksa. Ia sendirian, biasanya Dinar menjadi duet terbaiknya di kelas ekskul volley. Tidak ada Suci, juga Ines. Nisa pun tidak dapat menemani. Ia tidak mengikuti ekskul apapun. Lebih tepatnya, ia selalu mangkir dari ekskul madingnya. Senja menemaninya, mendung tak kunjung pergi. Gumpalan awan hitam menaungi kompleks sekolah. Beberapa kilatan cahaya dan gemuruh petir menghiasi lamunan Karen di pinggir lapangan ketika jam ekskulnya habis. Namun hujan tidak juga datang, seakan tertahan sesuatu di atas sana. Peluh masih bercucuran di sekujur tubuhnya, bajunya pun sudah basah semua, tidak ada celah sedikit pun. Aroma tak sedap sudah tercium. Karen harus segera mengganti baju dan membilas badannya di toilet sekolah. Itu kebiasaannya sepulang ekskul. Karen menyeka keringat di keningnya dengan handuk kecil yang baru saja ia rogoh dari dalam tas. Kering sudah, tidak ada lagi peluh yang membasahi wajah dan lehernya. Itu berarti saatnya Karen beranjak untuk membilas tubuhnya. Beberapa titik gatal sudah terasa olehnya. Karen harus cepat, belum lagi waktu maghrib akan segera tiba. Handuk tersampir di bahu kanannya, bahu kirinya menopang tas. Karen melesat menuju toilet wanita. Toilet paling ujung menjadi pilihannya.
Tidak ada lagi hanya toilet ketiga, toilet pertama dan kedua dalam keadaan tertutup. Apalagi Karen merasa kalau kedua toilet itu ada yang mengisi. Shower membasahi tubuhnya, gemericik air yang dihasilkan membuat suasana tidak terlalu sepi. Aroma kecut dari keringatnya pun menghilang ketika Karen membilaskan sabun. Segala macam lelahnya pun ikut hilang, berganti kesegaran. Karen terkesiap, suara batuk diikuti sebuah senandung membuat Karen memutar sedikit knob shower yang memfokuskan pendengarannya. "Nis, itu loh." Karen mengeraskan suaranya yang menyadari suara senandung itu adalah suara Nisa namun terdengar lemah. "Iya. Syukurlah. Lo kenapa gak bilang bakal ikut eskul juga? Tahu gitu, gue gak usah ngerasa kesepian kayak gini. Mendadak. Nis, are you okay? Lo sakit?" Karen khawatir sesuatu terjadi pada Nisa yang menyelesaikan bilasan terakhirnya. Setelah semua beres dan keluar dari toilet, Karen memeriksa kondisi toilet kedua dari luar. Nisa? Karen terkejut setelah melihat celah di pintunya. Pintu toilet ternyata terbuka beberapa senti. Namun ribut suara air yang keluar dari keran tetap membahana. Karen memberanikan diri untuk membuka pintunya dan Karen membuka cepat-cepat. Ia tidak melihat Nisa ada di dalam. Angin dingin tiba-tiba saja menelisik masuk ke dalam pori-pori leher bagian belakangnya. Karen bergidik. Ia segera meninggalkan toilet. Ketika pintu utama toilet tertutup, sebuah tatapan nanar memandangi Karen dari dalam toilet pertama. Gelap sudah mulai menyelinap. Beberapa lampu di setiap sudut ruangan dan celah sudah menyala walau temaram. Hanya lapangan upacara yang dibiarkan tak disorot cahaya lampu apapun. Meski begitu, lapangan tetap mendapatkan sedikit cahaya dari lampu-lampu yang ada di sepanjang koridor. Kondisi sekolah sudah sepi. Binatang malam mulai menyenandungkan suara indahnya. Hampir beberapa puluh meter Karen berjalan cepat melewati beberapa kelas kosong untuk menjauh dari belokan toilet sekolah. Perasaannya tetap was-was. Ia merasa seseorang sedang mengintai dan mengikutinya. Apa itu hanya perasaannya? Tidak. Ketika melihat ke belakang saat meraih setiap sudut dengan mata lentiknya, Karen benar-benar melihat seseorang tengah duduk di kursi yang berdekatan dengan belokan toilet. Seorang wanita berambut panjang sepunggung dengan boneka berukuran sedang dalam pelukannya. Sosok wanita itu masih memakai seragam lengkap. Ia terlihat duduk santai sambil menyilangkan kakinya, namun sayangnya Karen tidak bisa melihat detail penampilannya. Terlalu jauh dan terlalu samar. Siapa dia? Jangan-jangan anak itu yang ada di cerita kelam sekolah ini. Karen kembali bergidik, memilih mengayunkan langkah kakinya lebih cepat dari sebelumnya. Cerita mistis di sekolah. Siswa yang dibunuh tepat 6 tahun lalu, kini ia benar-benar mengalami terornya. Begitu pikirnya. Teror yang dicemaskannya tak berhenti sampai di titik itu ketika Karen mendekati ruang guru. Berada beberapa meter di depannya, seorang wanita yang parasnya sangat ia kenal memberinya senyuman mereka. Dinar? Karen merasa lega, namun ada yang berbeda dari penampilan Dinar yang dilihatnya. Tidak ada kerudung yang membaluti kepalanya. Baju seragam dan roknya pun pendek. Karen mendekat. Mana kerudung lo? Kenapa semenjak kita kehilangan sahabat-sahabat kita lo jadi lepas kerudung? Wanita itu masih melemparkan senyumnya. Seketika angin kencang menyibakkan rambut panjangnya hingga nemtek di dadanya terlihat. Ingrid, lo bukan Dinar. Kamu mungkin pernah dengar setiap orang di dunia ini punya 7 kembaran. Ya bisa jadi sih. Maaf, gue gak nyangka aja kalian dipertemukan sedekat ini. Tapi ngapain lo sore-sore datang ke sini? Ini kan udah gelap. Lagian rambut Dinar gak sepanjang punya lo dan rambut lo hitam. Dia enggak. Gue yakin lo kembarannya di dunia ini. Begitulah. Kamu sendiri ngapain malam-malam kesini? Gue habis ekskul. Sama. Kenapa harus masuk ruang guru sih? Ayo kita keluar. Gak enak kalau nanti Pak Jaka ngecek ke sini. Tenang aja, Pak Jaka udah pulang.
Tadi sepulang ekskul aku lihat dia pulang pakai motornya. Tetap gue nggak enak ada di sini. Namamu Karen ya kan? Dari mana lo tahu nama gue? Gampang. Ingrid kemudian menunjuk ke arah bagian dada Karen. Tempat name tag-nya melekat. Karen tersipu malu, ia tidak menyadari hal itu. Ingrid menatap lekat-lekat. Ada desiran halus tepat di tengkuk Karen. Entah kenapa, tatapan itu membuatnya merinding. Pandangan Karen meraih sekitar. Ia teringat dengan wanita yang memeluk boneka di ujung koridor dekat belokan toilet. Gue harus cepat-cepat pulang. Kenapa? Ada yang bikin kamu gak nyaman? Enggak. Lu kelas berapa? Kelas 10. Apa lu udah tahu cerita teror di sekolah ini? Teror? Apa teror cuma dirasain sama orang-orang yang ngerasa dirinya diteror ya? Apa yang lo maksud? Ya menurutnya aku baca sih gitu. BTW kamu suka baca nggak? Kalau iya kenapa? Suka baca buku perjalanan hidup seseorang kah? Ya gue suka itu. Bentar. Sebelum beranjak, Ingrid kembali melempar senyum khasnya. Ia berjalan menuju rak belakang. Di dekat rak itu terdapat sebuah meja. Lantas Ingrid membuka lacinya dan mengambil sebuah buku. Lo gak ada sopan santunnya ya? Itu meja siapa? Itu buku siapa? Tenang. Ketidaksopananku cuma sebatas masuk ruangan ini. Meja ini gak ada yang pakai. Kebetulan kalau aku lagi kesini pas Pak Jaka lupa ngunci ruang guru. Aku suka baca buku diary di meja ini. Buku yang katanya punya siswa yang dulu sekolah di sini. Di sini enak, ada AC. Diary Ica. Siapa Ica? Gak penting, yang penting kisahnya punya banyak pelajaran. Ingrid kemudian menyodorkannya pada Karen, sebuah buku berwarna orange lusuh. Karen yang tertarik dengan isi buku itu langsung menyabetnya dari genggaman Ingrid. Sesegera mungkin gue akan kembaliin buku ini ke lo. Santai aja. Resapi aja setiap penggalan kata di dalam buku itu. Kamu bisa mengembalikan ini kapan saja. Karen segera menyimpan buku itu ke tasnya. Ia berpamitan pada Ingrid lalu memutar badannya, segera pergi meninggalkan Ingrid sendirian di ruang guru. Rasa penasaran Karen kembali muncul. Ia kembali menoleh ke belakang hendak memeriksa keberadaan sosok wanita pemeluk boneka yang duduk di kursi ujung koridor itu. Seketika ia kembali merinding. Wanita itu tetap berada di sana, masih dengan boneka dalam pelukannya. Bukan menyilangkan kaki, wanita itu duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya ke depan dan ke belakang. Bulu kuduk Karen semakin berdiri, seolah ingin mencabut dirinya sendiri. Saat itu juga Karen melesat keluar area kompleks sekolah dan cepat-cepat pergi ke tempat pemberhentian angkot untuk segera pulang ke rumahnya. Lo serius, Ren? Serius, Nar? Ngapain juga gue ngada-ada? Pagi itu, sehari setelah Karen mengalami apa yang ia rasa teror, Karen langsung memasakkan diri untuk menjenguk Dinar. Biasanya di hari Minggu Karen memilih untuk berolahraga, namun ia enggan memendam lama-lama rasa rindunya pada sahabatnya itu. Meski di sisi lain Karen ingin membeberkan apa yang ia alami di hari sebelumnya sepulang ekskul. Pelukan hangat ia terima dari Bu Daniar setibanya di rumah Dinar, dan ketika Karen dipersilahkan menuju kamar Dinar, ia merasa terpukul melihat kondisinya. Dinar lebih kurus dibanding ketika mereka terakhir kali bertemu. Kantung matanya tebal. Karen khawatir Dinar benar-benar gila. Namun setelah dihampiri ternyata anggapan buruk Karen tak terjadi. Dinar malah senang dan memeluk Karen dengan erat sekali. Dia pun mengajak ngobrol. Respon Dinar masih sangat baik. Setelah cukup basa-basi membahas keseruan yang Dinar lewatkan selama ia tidak masuk, pembahasan Karen mengerucut ke hal yang lebih serius. Ia bercerita panjang lebar apa yang dialaminya kemarin di sekolah. Ia pun menunjukkan buku diary yang ia dapat dari tangan Ingrid. Gila, dia mirip banget sama lu ya. Gue ngerasa ngaca kalau depan dia. Terus gimana, Ren? Apanya? Yang di toilet wanita hantunya ngikutin ke rumah lo nggak? Untung nggak, Din.
Amit-amit kalau sampai ngikutin nih. Tapi gue masih penasaran sama cewek yang duduk di dekat belokan ke toilet. Apa benar dia siswa yang lakuin teror di sekolah kita? Gue yakin banget dia yang ngeganggu gue di toilet. Dan gue yakin banget itu cewek bukan manusia. Penampilan sama tingkah lakunya aneh banget. Dinar termenung dalam benaknya. Dinar menerka-nerka apakah benar apa yang baru saja dikatakan Karen. Tidak mungkin jika sahabatnya itu berbohong. Ekspresinya ketika bercerita penuh dengan keyakinan dan aroma kejujuran. Bahasa tubuhnya ketika bercerita pun sangat mendukung. Kesurupan massal yang menyebabkan Ines kehilangan nyawa. Apa ada hubungannya dengan apa yang dilihat Karen kemarin? Tapi bagaimana dengan Suci? Apa semua ada hubungannya? Pendapat lu gimana? Tentang Suci? Lu serius minta pendapat gue tentang itu, Din? Apa mental lu udah benar-benar kuat? Iya. Gue gak tahu pasti kejadian ini sama Suci ada hubungannya apa enggak. Gue secara gamblang belum menemu benang penyambungnya. Tapi yang pasti, tragedi keduanya berawal dari tempat yang sama. Sekolah. Gue rasa juga gitu, tapi jujur pendapat gue sebelumnya bilang kalau tragedi itu cuma musibah. Kecuali kasus yang dialami Suci. Sampai saat ini gue penasaran siapa yang bisa bikin dia kayak gitu. Kenapa lo bisa mikir gitu, Din? Dari apa yang lo ceritain, kalau lo ngerasa diteror sama cewek pemeluk boneka itu, kemungkinan dia juga yang jadi dalam kesurupan massal waktu pensi. Iya gak sih? Bisa jadi. Tapi gimana sama Suci? Apa kita bakal usut secepatnya? Gue emang penasaran juga, Ren. Tapi gue belum siap menerima kemungkinan terburuk lagi. Mungkin gue mau nunda dulu sampai gue bener-bener siap menerima semuanya. Gak apa-apa kan? Maksud lo? Lo inget sehari sebelum kematiannya, menurut penuturan Tante Lia, Suci keluar dari rumah sambil bilang, ada hal penting yang harus Dinar tahu. Lo inget kan? Gue belum siap. Apa kemungkinan terburuk yang bakal gue terima setelah tahu apa yang bakal Suci kasih tahu ke gue waktu itu? Soalnya dari situ kita tahu sendiri, Suci depresi drastis banget. Entah monster apa yang lagi ngincer gue di sekolah. Air mata Dinar meleleh. Dinar terisak. Karen bergeser mendekati Dinar. Lengannya ia lingkarkan ke bahu sahabatnya itu, lalu mengusapnya berulang kali. Apa korban pembunuhan selanjutnya itu gue, Ren? Perkataan Dinar membuat Karen merasa dadanya dipukul oleh sebuah benda tumpul. Bagaimana bisa Dinar berpikir sejauh itu? Pantas tubuhnya menyusut. Lo jangan mikir yang enggak-enggak. Siapa tahu itu hasil dari lo yang mikir berlebihan. Ya makanya gue gak mau. Lebih tepatnya gue belum mau ngusut penyebab depresinya Suci yang singkat itu. Gue pengen nepis itu semua. Gue pengen tenang lagi kayak waktu kita awal-awal masuk sekolah. Gue mau jadi siswa yang belajar bener lagi. Nah gitu dong. Itu baru Udin sahabat gue. Hapus air mata lo. Kusut banget kelihatannya. Dinar perlahan mengangkat kepalanya yang ia taruh di bahu Karen. Air matanya ia hapus, kesedihannya ia pungkas. Jadi kapan lo masuk? Besok? Perut gue masih sering sakit, Ren. Gue belum bisa kayaknya kalau besok masuk. Semoga aja 3 hari atau seminggu lagi. Lo bisa dikeluarin lo sama sekolah. Jangan lama-lama kalau izin. Iya ini kan sakit bukan izin. Dinar beranjak kemudian berjalan setengah mengitari Karen. Ia berjalan menuju lemari belajarnya, membuka laci, mengambil boneka lalu kembali duduk di samping Karen. Dinar memeluk bonekanya itu. Din, jangan gitu ah. Lo kayak hantu cewek yang kemarin gue lihat. Ukuran bonekanya juga sama kayaknya. Buku yang dikasih Ingrid udah lo baca? Belum. Mau lo baca duluan? Kalau mau nih. Enggak.
Gue masih pusing lihat banyak tulisan. Lo aja dulu. Beberapa saat kemudian ponsel Karen berdering, getarannya sedikit mengagetkannya. Tanpa sungkan Karen mengangkatnya. Ternyata ia mendapat sambungan telepon dari ayahnya. Karen diminta cepat pulang. Ayahnya meminta bantuan. Din, sorry banget ya, gue pamit dulu. Bokap minta bantuan gue bikin dokumen pemasaran. Wih, ibu sekretaris ya? Gak apa-apa. Lagian, ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Gue ngantuk mau bobo lagi. Awas lo kalau masuk. Gue bilangin Vero. Karen terkekeh. Dinar tersenyum, ada haru tersirat di raut mukanya. Setelah diberi izin oleh Dinar, Karen segera pulang ke rumahnya. Sementara Dinar benar dia langsung merebahkan tubuhnya, memeluk bonekanya lalu terlelap.